Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amwala aunan lil mu'minin wa ja'ala syahr Ramadan unsila bihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang jamaah kultum jamaah duhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang ke-26 puasa ini kita patut bersyukur atas nikmat yang diberikan, baik nikmat kesempatan maupun nikmat waktu yang kita gunakan sama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah zuhur di tempat ini. Dan begitu pula pada kita mengirim salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika para ulama kita membagi 3 fase bulan Ramadan, kita ini berada di fase ketiga, yaitu fase itqun minan nar, ya, terhindar dari api neraka. Yang kemudian dalam rukun Islam dan juga disebutkan menurut para ahli program bahwa ada kata zakat kurang lebih 24 yang terulang, yang dimana kata zakat itu selalu berjalan beriringan dengan kata-kata sholat. Itu yang jumlahnya kurang lebih 24. Secara umum ulama kita memahami bahwa salah satu hikmah berjalan beriringan antara kata sholat dengan kata zakat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebagai bentuk bahwa manusia itu di samping dia harus memperbaiki hubungan vertikalnya dan Al-Khaliq, hubungan vertikalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, juga harus bagaimana memperbaiki hubungan sosial. Hubungan sosial. Salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah dengan bagaimana kita memperhatikan mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat itu secara umum. Tetapi yang lainnya hanya semacam dianjurkan. Kalau zakat mal dimasukkan di sini adalah zakat kalau memenuhi syarat, baik haulnya, nisabnya. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti tidak wajib. Berarti kalau bapak dan ibu sekalian punya harta yang banyak, sekalipun cukup nisab tapi tidak cukup haul, berarti belum bersyarat untuk keluarkan zakatnya. Banyak di antara kita masih keliru memahami bahwa zakat harta itu harus juga dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Iya, tetapi kalau memenuhi syarat itu, haul dan nisab. Tapi kalau tidak memenuhi syarat itu, ada pintu lain, ada infak. Dan inilah yang infak yang tak terbatas, tidak perlu ada haul, tidak perlu ada nisab, dan tidak perlu ada jumlah tertentu, tidak perlu 2,5% yang harus dikeluarkan. Tapi tak terbatas, dan itu tidak terukur. Dan yang penting objeknya adalah untuk yaitu membangun hubungan sosial.
tentu yang kita harapkan adalah yang membutuhkan. Ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada harta bapak dan ibu sekalian itu ada haknya orang, ada haknya orang-orang tertentu. Apakah orang itu datang minta atau tidak? Ya, makanya kalau ada orang di kompleks perumahan ada yang bawakan amplop, kalau bapak yakin bahwa ini betul-betul bukan sebuah kerja terorganisir hanya untuk mengumpul harta untuk kepentingan sendiri, kalau yakin bismillah silahkan, karena memang apalagi kalau tertentu inilah barangkali yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa wa fi amwalihim haqqul lisaili, ada haknya orang-orang. Apakah orang datang sendiri yang minta atau tidak? Ya, kalau yakin bahwa kayaknya bukan, tapi tidak usah diberikan komentar. Kamu barangkali penipu. Jangan sampai betul itu orangnya. Jadi diam saja, banyak bahasa yang bisa kita sampaikan. Baru-baru temannya ada di sini. Di tempat lain saja. Kalau kita tidak yakin, tapi kalau yakin, emang sebaiknya diberikan. Dan itu fenomena di kota-kota seperti Makassar itu banyak terjadi. Ada yang memanfaatkan dengan mencetak, melipat gandakan, ya itu amplop apa namanya, untuk sekarang ini bahkan lagi modern. Seperti saya tadi subuh, saya dapat dari Sumatera untuk melakukan zakat. Keluarga selakat dengan proposalnya. Tinggal kita, jadi kalau ada terbersih dalam hati kita, dan itulah memang Islam selalu didahului dengan keyakinan. Kalau kita yakin dengan sesuatu kemudian kita melakukan, insya Allah akan mendapatkan pahala. Kalaupun dia keliru, tetap mendapat pahala karena keyakinan kita bahwa kita akan berbuat baik. Sidang jemaah duhur yang berbahagia, yang terakhir karena ini adalah sifatnya utuh, tentunya di akhir ini, di akhir Ramadan ini, kita selalu dituntut untuk memaksimalkan ibadah dan doa. Sebagaimana riwayat dari Aisyah, kalau doa yang selalu diminta kita baca itu bukan hanya pada saat sholat, yaitu seperti tadi yang kita baca dalam wirid sholat, riwayat Aisyah, sumbernya dari Aisyah, riwayat Ibnu Majah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau aslinya tidak ada karimnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kalau kita ini, karena kita sudah punya keluarga semua, anninya itu dirubah dengan anna, supaya ikut semua keluarga kita doakan sebagai kepala rumah tangga atau supaya bagian dari keluarga doakan untuk mendapatkan pengampunan. Dan tidak mesti doa itu nanti dibaca pada saat selesai sholat. Mungkin bapak-bapak ada para kita ini kalau lagi jaga di luar tidak ada nyaman-nyaman, itulah dibaca berulang-ulang dalam hati. Itu dianjurkan dalam ajaran agama kita. Mungkin kita tidak ada pelayanan karena kita ini juga pelayan mahasiswa, yang kita baca-baca itu. Ya, tidak mesti menunggu nanti sholat. Ya, yang kedua, ya tadarus plus kajian. Plus kajian, karena kita ini memang diminta untuk menghatam Al-Quran tersebut, tapi jauh lebih bagus lagi mentadarus dan mendalami, mentadaburi, dan yang berujung nanti kita berdoa bagaimana kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekiranya demikian untuk saya, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.